Baik, yang kami muliakan Ayahanda Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Bakhit, yang kita muliakan para habaib, para alim ulama, para zuriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. yang kami hormati Wali Kota Banjarbaru Bapak Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin SHMH, Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banjarbaru yang berhadir. yang kami hormati seluruh Kepala SKPD, Camat dan Lurah sekota Banjarbaru, Dan yang kami hormati Sohibul Hajat Bapak Muhammad Azwar Noviandi sekeluarga, serta hadirin jamaah Maulid Akbar Kebangsaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. hadirin dan jamaah yang dimuliakan Allah. Acara Maulid Akbar Kebangsaan malam hari ini disiarkan secara langsung melalui channel YouTube Al-Aram dan Duta TV Kalimantan Selatan. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, telah kita awali Maulid Akbar Kebangsaan malam hari ini dengan lantunan solawat oleh rekan-rekan Munsyid 232 Nurul Muhibbin Barabai. Dan untuk semakin menambah keberkahan acara kita pada malam hari ini, marilah kita simak bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Qori Ustadz Muhammad Siddiq Minsyawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون بسم الله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله مولانا العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ustadz Muhammad Siddiq Winshawi. Semoga bagi beliau yang membacakan dan kita semua yang mendengarkan senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Sahibul Hajat, mewakili keluarga besar yang akan disampaikan oleh yang kami muliakan Habib Abdullah bin Ali Al-Kaf. Kepada beliau dipersilakan.
Tes. Ini ya kan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa bi ni'matil islami wal mu'minin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Pertama-tama dan utama pada kesempatan di malam yang berbahagia, pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan kudrat dan iradah serta taufik dan hidayahnya jualah kita dapat bertemu muka, berkumpul bersilaturahmi, yakni dalam acara Maulid Akbar kebangsaan pada malam hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mampu membawa manusia dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang, minaz zulumati ilad nur. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib dan syaraib, wabil khusus Sayyidul Walid Al-Habib Lutfi bin Yahya, yang mana beliau sempat-sempatnya di tengah kesibukan beliau pada malam hari ini bisa berhadir di tengah-tengah kita, dan sama-sama kita muliakan para habaib dan syaraib yang bisa berhadir atau yang ada bil khusus di Kalimantan Selatan ini, yang mana keberadaan mereka yang menjadikan sebab turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keberadaan para habaib dan syaraib bil khusus di daerah kita Kalimantan Selatan ini, yang menjadi sebab menjadi turunnya rahmat, cinta dan kasih sayang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bil khusus Al-Habib Lutfi bin Yahya dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, dikabulkan hajat-hajat beliau dunia dan akhirat. Begitu juga kita yang hadir semua, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, wabil khusus Kiai Haji Muhammad Bakhid, pimpinan Majelis Taklim Nurul Muhibin, dan juga sama-sama kita hormati Kiai Haji Abdullah Basa, yang juga sudi kiranya pada malam hari ini menyempatkan waktunya, dan guru-guru yang lain yang mungkin kita tidak dapat menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kita dan ta'zim kita kepada mereka semua, karena kami meyakini atas nama keluarga para guru-guru, para ulama, itu adalah pewaris daripada baginda warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sama-sama kita hormati pada malam hari ini, yang sempat-sempatnya beliau juga berhadir, Bapak Mukti Aditya selaku Wali Kota Banjarbaru, dan Bapak Wakapolda juga berhadir, yang juga berhadir Pak Endang Agustina
dari pelihari, dan banyak lagi mungkin dari aparatur pemerintah yang bisa berhadir pada malam hari ini. Kami sekali lagi tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan Allah bisa membalas kehadiran sampian-sampian barataan. Hanya itu doa kami, dan diberikan kesehatan dan dikabulkan hajatnya min umurid dunya wal akhirah. Kami atas nama keluarga besar Muhammad Azwar Nupiyandi pada malam hari ini mengucapkan kepada sampian barataan yang bisa berhadir pada malam hari ini, ahlan wa sahlan. Kami sangat bersyukur, dan kami ringkas saja, jikalau ada penyambutan kami baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja ataupun yang kurang berkenan di dalam para habaib dan syaraib dan para ulama dan para undangan-undangan yang lainnya yang kurang berkenan, maka kami minta ridha minta halal, karena mana kami sudah berusaha semaksimal mungkin dalam hal penyajian, penyambutan tamu dan segalanya, tapi apalah daya kami sebagai manusia juga yang mungkin banyak punya kekurangannya. Mungkin itu saja untuk mempersingkat waktu. Salah hilapnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Lutfi bin Yahya. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha, jami'us sifatil ulia wal izzati wal kibriya, wassalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal wafa, qutbul anbiya wal awliya, Sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada, rahmatan wa syifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama, amma ba'du. Ayyuhas sadatus sadatun al-a'izza al-fudala, yang saya hormati dan yang saya banggakan, yang wajib kita mencintainya adalah para ulama wa ahli bait Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana al ulama bagian daripada pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahli bait Nabi bagian Safinatin Nuh dari baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda provinsi dan kabupaten, khususnya Bapak Wakapolda, Bapak Wali Kota Banjarbaru beserta staf-stafnya, bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu menjadi idola kami dan menjadi kebanggaan
kami. Dan yang saya hormati para asatid wa asatidah, dan yang saya hormati bapak-bapak dari Kapolres, dari Ramil, dari Kapolsek, dan khususnya yang saya banggakan Sahibul Hajah, sekeluarga, lebih-lebih kepada mu'aris atau aris yang baru, ada doa yang dibacakan untuk menjadi pelajaran kita semua oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa diantaranya doa barokah dalam umurnya, barokah dalam duniawiyahnya, barokah dalam putra putrinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita mengambil tingkat contoh bisa menjadi tingkat nasional, bisa internasional. Karena pasti kalau kita lihat tingkat internasional, kemerdekaan setiap negara pasti akan dihormati oleh negara-negara seluruh dunia dengan ucapan-ucapan selamat hari ulang tahun keberapa, umpamanya Indonesia ke-77 hari proklamasi kemerdekaan. Untuk tingkat nasional, selaku bangsa Indonesia pasti harus mengetahui latar belakang pendukung utama untuk merebut kembali hak anak bangsa ini, sehingga kita bisa mengibarkan kembali sangsaka merah putih. Ternyata apabila kita mau mengetahui apa yang sebenarnya dalam kandungan merah putih, bukan secarik kain berwarna dua, merah dan putih. Dari contoh yang kecil, misal, tapi kita tidak menyamakan, hanya sekadar contoh, obat-obatan itu dari daunan atau dari biji, atau dari akar-akar. Tapi si akar-akar maupun daun-daunan yang dijadikan herbal tidak tertulis bahwa saya daun kumis kucing untuk obat penyakit kencing. Tidak ada tulisannya. Tapi orang mengenal dan manfaat dijadikan ramuan obat-obatan. Belum tentu itu sejarahnya hanya herbal. Sedangkan merah putih sama, tidak ada tulisannya tulisan kandungan saya, tidak ada. Tapi 3 hal yang harus kita ketahui apa yang ada di dalam merah putih itu sendiri. Yang pertama, kehormatan bangsa. Yang kedua, harga diri bangsa. Yang ketiga, jati diri bangsa. Dari mana kita langsung bisa mengenal merah putih itu lambang kenegaraan kita. Hingga tertanam kepada anak-anak regenerasi kita, penerus anak bangsa. Kita ambilkan contoh ini dulu yang kecil. Loh Beb, ini kan maulud kok. Dengarkan dulu baik-baik dulu. Ya, dengarkan baik-baik. Itu satu contoh lah. Seandainya pertanyaan ini,
kira-kira diadakan hari proklamasi hanya diambil 17 saja. Nanti tunggu 17 yang akan datang. Kira-kira regenerasi kita mengenal merah putih atau tidak? Bisa kita pelajari paling yang ngerti hanya sekian persen untuk mengetahui dalam merah putih itu sendiri, memasarkannya. Ini satu contoh. Banyak lupa daripada tidak. Itu tidak cukup, ternyata ada kirab merah putih mengingatkan kembali supaya kita tidak bosan. Jasa-jasa para ulama, jasa-jasa para habaib, jasa-jasa para aulia, jasa-jasa pemuka-pemuka kita yang ada di Banjar ini, dari mulai Sultan Adam, Pangeran Syarif Antasari dan lain sebagainya. Bukan satu dua di Banjar ini, ulama-ulama besar, luar biasa. Tertulis of tidak, saya tidak mengetahui. Belum kalau kita titi dari mulai Pak Kutai, mulai Kutai Lama, Kutai Tenggarong dan sebagainya, sampai si Janggut Merah atau nama Tunggang Parangan dan lain sebagainya, tokoh-tokoh. Berapa ribu aulia, berapa ribu ulama. Dan kalau kita bertanya kemana sejarah-sejarah beliau, jangan dikira beliau itu tidak andil tegaknya merah putih. Jangan dikira beliau itu hanya duduk bertasbih. Jangan dikira beliau itu hanya berdakwah. Tapi bagaimana beliau membangkitkan masyarakat, masyarakat, kota per kota, dia bangkitkan kembali untuk merebut tanah air ini. Beliau jadi korban. Setiap tetes darahnya yang ada di Pulau Jawa, di Kalimantan ini, di Sumatera, di Indonesia, bagikan tetesan darah yang menjadi mutiara-mutiara yang tiada ternilai harganya. Tapi kapan kita mengingat kepada para beliau-beliau? Karena beliau-beliau tidak terlepas daripada pewaris baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita akan menjadi bangsa yang keparmen obor? Mati obornya, tidak tahu sejarahnya. Bagaimana sejarah bangsa ini? Tahu. Tanya lagi, tahu. Bagaimana pedihnya rasanya pada waktu itu penjajah di Indonesia. Mungkin saya pribadi sudah banyak melupakan. Akibat dari banyak melupakan, walaupun tidak semuanya, mudah dibenturkan. Ya. Bangsa lain sudah maju, membuat skat, nuklir, persenjataan yang luar biasa. Bahkan mereka jual pada negara-negara dan lain sebagainya. Satu. Ekonomi. Beliau memegangnya dari mulai pound sterling, dolar, sampai euro dan lain sebagainya. Luar biasa. Tidak cukup dari itu, bagaimana perkembangan pertanian, perkembangan ilmu teknologi, perkembangan ilmu medis, ilmu kedokteran. Beliau pegang. Perkembangan ilmu herbal, ilmu obat-obatan selain herbal, kimiawi. Pabrik ini memerlukan kapsul-kapsul yang luar biasa. Kita enak, masih ribut. Antar talqin dan tahlil selalu ribut terus. Baku hantam, nanti lain toblosan, sudah lain suara lagi. Kalau doanya sih benar, ukhuwatul ummah, ukhuwatul watoniyah, tetap saja bersengketa terus ribut, tidak ada habisnya. Kapan bangsa ini akan maju? Hah? Coba kita umat Islam ada berapa? Persatukan kita, bangun ekonomi dahulu. Dalam dunia pendidikan, di dunia lain yang mempunyai roda ekonomi. Umat Islam semakin bangkit,
begini, bukan begini. Karena ekonominya maju. Kapan kita sampai martabat mencapai daerah ekonomi yang begitu? Kita tertinggal. Bahkan tidak cukup itu saja. Sampai buah-buahannya pun kita ketinggalan. Ketinggalan nama. Jambu lahiran Indonesia. Apa yang ada di Indonesia tetap saja namanya jambu Bangkok. Di sini buah-buahan kurang apa? Kates. Ya kan, pepaya. California. Ya apa kita ini bangsa melarat atau gimana? Jambu saja kok sampai dari Bangkok. Kates saja kok tidak. Kok dari Indonesia, kok dari California. Kepulauan kita itu kepulauan agraris, pertanian. Dan bukan itu saja, maritim. Kita itu kaya. Tapi aneh, jambunya Bangkok. Ayo kita rubah jambu Indonesia, durian Indonesia. Hargai apa yang tumbuh dalam Ibu Pertiwi ini, mestinya kan begitu. Kalau kita kait-mengkait, hebat. Apa di antaranya? Fulan bisa bin Fulan, Fulan bin Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan bin Fulan. Tapi kalau sudah mentok kepada Nabi Allah Adam, binnya siapa? Hatil jawab. Binnya bin siapa? Ya, bin Turab. Bin apa? Turab, tanah Iyad. Hingga muncul nama Ibu Pertiwi, ya karena Nabi Allah Adam diambil dari itu. Dengan dalam makna yang besar, bukan makna yang sempit, makna filosofi yang begitu luas. Loh ternyata konsumsi yang dihendaki manusia dari buah-buahan sampai sayuran, dari tanah semuanya, dari padi dan lain sebagainya, semua dari padi semuanya. Pantas kalau Nabi Allah Adam pada waktu itu mendapat gelar khalifah fil ardi, karena khalifah dalam tumbuh-tumbuhan, khalifah dalam risalah, khalifah dalam anak generasinya dan lain sebagainya. Sejauh mana kita memiliki yang demikian, khususnya tanah yang diberi oleh Allah Ta'ala menjadi tanah air bangsa kita ini yang mulia. Sadar. Harus sadar. Umpamanya kita punya moni, patungan, dan ini hanya lamunan saya. Punya toko serba-serba ada. Paling terbesar di mana? Di Banjarmasin? Atau di Martapura? Atau di mana? Luar biasa. Ini toko. Ini luar biasa. Bukan bertanya, maulud bid'ah beb. Kok maulud? Ini toko serba ekonomi dulu, bukan masalah bid'ah. Janda kita yang tidak makan banyak, yang tidak bekerja banyak, yatim-yatim kita berapa? Siapa yang tanggung jawab? Masjid mentereng boleh. Tapi tetangga meninggal, mau dikubur untuk kafannya belum ada tercukupi. Siapa yang tanggung jawab? Yatim-yatim kita. Masjidnya mentereng luar biasa, tapi yatim-yatim kita tidak ada yang mengurus. Sekolahnya bagaimana sampai putus sekolah? Siapa yang bertanggung jawab? Ini kekurangan-kekurangan kita. Itu baru kita memperingati inti daripada 17 Agustus. Sudah begitu belum luas lagi nih kalau kita kupas. Apalagi kalau kita melihat Warathatul Anbiya. Jangan dikira beliau wali 9 lepas dari para habaib. Al-Imam Ahmad rahmatillah bin Ibrahim Asmaraqadi bin Jamaluddin Husain, Malik Ibrahim bin Barokat bin Zain bin Jamaluddin Husain, Sunan Muria Umar bin Uthman bin Ali Al-Murtada bin Ibrahim Asmaraqadi bin Jamaluddin Husain, Maulana Syarif Hidayatullah bin Imaduddin Abdullah bin Ali bin Jamaluddin Husain. Belum lain-lainnya.
Beliau sudah begitu hebatnya pada waktu hidupnya, bagaimana beliau menjadi seorang ekonom, intelektual, ilmuwan, dan lain sebagainya. Dibuktikan apa? Sampai di kuburnya pun masih bisa mempersatukan umat, masih membuat ilmu ekonomi kearifan lokal. Lihat kuburan Wali Sembilan, ada yang sepindah. Cuma kita kalau ziarah Wali Sembilan, barokah karomah, barokah karomah, barokah karomah. Yang di mata kita tidak kelihatan. Mestinya kita bertanya, loh orang mati sudah sekian ratus tahun masih bisa membuat lapangan ekonomi, marketing. Masalah orang tak suka ziarah kubur dan tidak, masa bodoh itu bukan urusan kita. Masa bodoh lah, monggo. Tapi bukti ini, realite ini tidak bisa kita pungkiri. Di Maulana Syarif Hidayatullah, separuh muslim, separuh non muslim. Beliau sudah meninggal 454 tahun, masih bisa mempersatukan umat ini. Kita yang hidup bisa mampu tidak meniru kepada para beliau. Kalau tidak percaya, sekali-kali ke ziarah ke Jabon, malam Jumat Kliwon, Ajnas wa Iskal. Luar biasa. Belum lain-lainnya. Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus, luar batang. Tidak mengenal siang dan malam, non-stop. Ekonominya non-stop. Berapa income yang masuk ke wilayah? Jadi beliau menjadi Safinatun Nuh, Ahlul Bait yang juga menjadi Safinatun Nuh. Satu sisi menyelamatkan umat, satu sisi menyelamatkan negara dari mulai penjajahan Portugis sampai VOC. Satu sisi Safinatun Nuh mengintelektualkan umat. Bukan Safinatun Nuh cukup dicium tangan muhibbin, tidak. Tapi Safin Nuh alal maknal kalimah. Orang yang bodoh bisa mengerti. Orang tidak tahu arkanus sholah, mengerti arkanus sholah. Yang tidak mengerti arkanul wudu, mengerti arkanul wudu. Yang mubtilatul wudu sampai nawakidul wudu. Beliau berjuang masuk desa. Luar biasa. Ha huwa Safinatun Nuh. Bagaimana bisa membangun ekonomi yang lemah menjadi maju luar biasa. Ha huwa Safinatun Nuh. Luar biasa para habaib kita. Tinggal kita meniru. Nah, kita bertanya kepada Maulud. Kita tidak cerita yang dimauludkan. Ini cucu pewarisnya saja sudah begitu hebatnya memberikan satu. Bagaimana yang dimauludkan baginda Nabi SAW yang tidak pernah dipanggil oleh sang penciptanya Muhammad Ahmad saja. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, ya mudaththir, ya muzammil, yasin, toha, alif lam mim, kaf ha ya ain sad, dan lain sebagainya, kebesaran-kebesaran bagi Nabi SAW. La taj'al du'a rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'da. Jangan kamu memanggil sesama kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Allah Ta'ala memberi contoh pertama. Yang menciptakan memanggil yang diciptakan dengan gelarnya. Kalau kita kembali ke sifat Allah Ta'ala, apakah dengan adanya orang yang beribadah luar biasa menambah sifat kekamaliannya Allah Ta'ala? La. Ada orang yang ma'asi luar biasa atau mengurangi sifatnya kekamalannya Allah Ta'ala? Abadan. Wal awalu bila ibtida' wal akhiru bila intiha. Wa ma siwahu hawadithun mahlukun. Hawadith. Wujuduhum ba'dal fana'i wal adam. Diciptakan boleh, tidak boleh, dan menguntungkan kok. Ambil saja sabilil hikmah. Wa dhahara kullu syai'in li hikmatih. Itu luar biasa. Jadi seandainya memanggil kepada Rasulullah Muhammad saja, ya bagi Allah Ta'ala tidak rugi, ya, tidak untung. Tapi begitu hormatnya, yang menciptakan menghormati atas ciptaannya. Man huwa? Huwallahul wahidul ahad, al-khaliqul akbar. Luar biasa.
Karena panggilan itu suatu hal yang istimewa, yang mengangkat martabat seseorang bisa dari sebab panggilan. Tadinya salaman ada orang biasa, yang satunya kan, kamu cium tangan sama orang itu, lo kamu nggak tahu itu siapa? Habib itu deh. Hah? Gara-gara nama Habib aja cium tangan balik lagi. Coba. RT-nya masih muda, di situ ada tokoh, masih begitu dihormati sama tokohnya yang lebih tua memberikan contoh. Siapa? Mas RT. Loh, Mas RT kan masih muda. Nah, iya, itu kan bapak kampung, bapak kita semuanya walaupun masih muda sudah menjadi bapak. Kita mengawali panggil Mas RT atau Pak RT, mengangkat wibawa RT-nya. Luar biasa. Akhirnya disegani, bukan TRT mau kemana lo? Wibawa turun. Coba kalau kita, walaupun umur kita lebih tua dan sebagainya. Wa kaifa li Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita panggil Nabi Yuna wa Maulana Muhammad, kebanggaan kami, ketujuan kami, hebatul Islam akan luar biasa. Di sini hebatnya Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perbandingan. Sedangkan 17-an saja begitu hebatnya kalau kita peringati supaya kita menjadi tidak pelupa bagaimana Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan menambah siap mendengar, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Apa kalimahnya menggunakan mukhatab? Kalimah mukhatab kepada baginda Nabi, kalimatul khatab istighdhariyah. Bukan sekadar mukhatab itu kepadamu, untukmu, bukan. Coba kita contoh balafu bebe. Ini beb, ente buat ente nih. Kalimah ente itu kan sudah mukhatab. Tapi berbeda, beb. Ini untuk panjenengan. Beda enggak? Nah, kalimah alaika al-istighdhari ketika kita mengucapkan assalam ya Nabi salamu alaika, kita seolah-olah Rasulullah di depan. Nah, kalau kita sudah tumbuh kalimah alaika ini benar-benar mukhatab istighdhari, al-akhlaq wal adab di sini akan mencerminkan yang sangat luar biasa. Bukan terus Nabi salam alaika. Nah, kita panggil sekarang perbandingan yang sebetulnya perbandingan yang tidak apa terlalu jauh lah. Coba lagu kebangsaan Indonesia Raya tadi. Karena lagu itu mengandung ikrar. Bukan pernyataan Indonesia tanah airku itu dalam lagu saja, tidak. Harus ditumbuhkan dari lubuk hati pengakuan bermakna syukur kepada Allah bahwa kita diberi tanah air hingga kita mengakui bahwa Indonesia tanah airku, bukan dalam lagu. Makanya dimaknai ikrar di dalam lagu kebangsaan karena ada kalimat Indonesia tanah basa-basi atau seremonial. Nah, penekanan ini kurang. Coba kalau kita tahu ini pemberian Allah, mestinya Indonesia tanah airku semuanya tegak, hebat, luar biasa. Bukan di pojok Indonesia tanah airku sambil mainan handphone. Bagaimana untuk berwibawa? Sedangkan kita sendiri tidak menghargai ikrarnya Indonesia tanah airku. Ayo kita bareng-bareng perbaiki supaya Indonesia berhaibah. Haibahnya ini ditambah dengan apa? Bimahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, luar biasa kalau bisa begitu. Maka saya mengucapkan terima kasih Maulud Akbar yang ada di sini. Walaupun saya tidak bisa menyampaikan luas-luasnya tentang Maulid Nabi, padahal kayak apa hati saya keinginan untuk bisa membedah dalam makna Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga di lain waktu panjang umur kita ketemu kembali.
Insyaallah bihaulillah wa quwwati. Mari kita bersama-sama dengan berkatil maulud untuk meniru prinsip cuma satu saja. Doanya saya kasih doa, mau satu saja doanya. Bahasa Indonesia. Mau? Ya Allah, jadikanlah kita umat Sayyidina Muhammad, jangan sampai kita memalukan beliau di hadapanmu. Udah itu aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seraya mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama berdoa. Dan untuk memimpin pembacaan doa kami mohonkan dengan hormat kepada Ayahanda Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Bakhit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bihurmati nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihurmati zurriyyatihi sallallahu alaihi wasallam, akrimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Hadirin dan tamu yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula lah rangkaian acara Maulid Akbar Kebangsaan pada malam hari ini. Izinkan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pendukung acara Maulid Akbar Kebangsaan malam hari ini. Terima kasih untuk pemerintah Kota Banjarbaru. Terima kasih untuk Sahibul Hajat keluarga besar Bapak Muhammad Azwar Noviandi. Terima kasih untuk PT Prima Mandiri Cemerlang. Terima kasih untuk Bripro Event Organizer. Terima kasih